Guys, aku di Utrecht nih. Utrecht punya kenangan ya buat saya karena pertama kali dulu saya tiba di Belanda kurang lebih 35 tahun yang lalu, itu ngejujuknya itu di kota Utrecht. Waktu itu musim dingin, bulan November, dan kenangan di jalan yang namanya Beeldstraat, kemudian ini di Wijkzee, itu di sebelah kanan adalah Oranjestraat, rumahnya teman saya, Coach Justin, di sebelah kanan, dan ini adalah Kaatstraat. Itu dulu ada HAO, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, di sebelah kiri. Long time ago. Nah, sebelah depan itu ada windmills atau ada kincir angin, dan sebelah kiri di sini itu adalah Il Mulino. Itu gelato yang paling enak di Utrecht katanya dulu. Dan kalau istirahat kami makan es gelato di situ. Kita nih nunggu lampu merah ya. Langsung dapat hijau, kita ke kanan. Sebelah kiri itu ada restoran Chinese, restoran Asia. Nah, 600 meter lagi kita akan sampai tiba di lokasi tujuan. Lihat kiri kanan itu adalah jalan-jalan yang sebenarnya dua arah juga, baik untuk sepeda maupun kendaraan bermotor dan roda 4. Kita harus memperhitungkan pengemudi sepeda, dan ini perhatikan yang dua ini, kita harus nunggu mereka yang mau berpisah. Jabatan tangannya lama banget ya. Oke, nggak apa-apa, silahkan lewat. Terus akhirnya kami lewat dari mereka dan sampai pada destinasi pertama. Nah, setelah itu tentu kita harus melanjutkan perjalanan, dan saya sayang sekali mengalami kesalahan ngambil jalan sehingga ini jalan satu arah. Saya dipaksakan untuk keliling. Ini agak sempit masuknya. Memang kota Utrecht itu terkenal dengan gedung-gedung tuanya dan juga jalan-jalannya yang juga sempit, kawan. Jadi agak sulit untuk masuk, apalagi kalau kita sudah kesasar. Karena downtown Utrecht atau sentralnya kota Utrecht itu dibuat tidak terlalu ramah kendaraan bermotor. Depan itu bioskop. Dulu kami baru-baru karena belum ada internet ya, belum populer. Nah, itu kami nonton biasanya bioskop di sini. Sebagai student biasanya dapat diskon, dapat promo untuk bisa nonton di sana. Ada teman kami waktu itu, filmnya itu kan ketat juga waktu itu, usia minimal 18 tahun. Kami semua sudah minimal 18 tahun ya. Tapi ada yang karena badannya kecil, teman kami itu ditolak, tidak boleh masuk. Dia harus bawa, menunjukkan kartu identitas. Jadi waktu itu orang Belanda belum terbiasa dengan orang Indonesia yang walaupun kecil tapi cabai rawit kan, sudah berusia di atas 18 tahun. Baik, sebelah kanan ini adalah pasar bunga kalau hari Sabtu. Namanya lokasinya Janskerkhof. Jadi ada gereja di situ. Kemudian juga tidak jauh dari sebelah kanan itu sebenarnya adalah The Domtoren atau Dom Tower. Saya kenal betul karena sering lewat sini. Kalau jalan-jalan kami zaman itu ya tentu saja naik sepeda ya guys. Nah ini di mana-mana ada sepeda. Lihat ini, sepeda diparkir, dan kita sebagai pengemudi mobil sebenarnya harus memperhitungkan menunggang sepeda itu. Pakaiannya keren banget berdua ini. Ini saya agak terganggu dengan mobil ini yang di depan ini karena dia sepertinya tidak tahu mau kemana. Ini Mazda mobilnya nih. Berhentilah lagi, kemudian jalan lagi, kemudian mungkin sedang bingung mencari jalan. Tapi oke lah, kalau kita di kota asing, mengemudi di kota asing, kadang-kadang agak sedikit bingung juga. Tapi tetap harus waspada, itu kecepatan maksimal 30 km per jam.
Di sebelah kanan itu ada tukang penjual rokok ini, pojok kanan nih ya. Ini dulu zaman masih muda, saya masih merokok, itu beli rokok di situ. Karena tidak di semua tempat kita bisa beli rokok ya. Karena itu ada larangan juga, dulu lebih ketat. Seperti di pompa bensin, PSBU apa tuh? Itu tidak boleh menjual rokok. Sekarang bisa. Di supermarket dulu juga nggak boleh, sekarang bisa. Sekarang ini kita belok kanan, itu di sebelah kanan ini Mali Single atau lapangan Mali di sebelah kanan ya. Sebelah kiri itu sebenarnya ada Park Hotel ya, itu tempat pertama sekali kami dulu menginap di Belanda itu, di drop di sana. Dan sebelah kanan bisa kita lihat ini ya, ini Mali Park ya. Itu dulu pertama kali datang itu ada salju di bulan November. Itu kita bicara tahun 1985 atau 6 ya. Itu di sini. Nah, ini ada Mali Single, itu benar-benar boleh turun merasakan salju itu di situ. Betapa dinginnya kemudian gitu ya. Nah, ini bis kota yang sudah elektris ya, listrik dia. Nah, kita masih dalam mengelilingi karena memang agak, nah ini ada pemeriksaan nih, dia karena mobil ada bus yang diparkir tidak pada tempatnya atau di tempat yang tidak diperbolehkan. Nah, ini ada peneropong bintang di sebelah kanan ini terkenal banget, dan di sebelah kiri juga dikenal dengan, di Utrecht itu ada museum kereta api di Utrecht. Ya, itu museum kereta api di Utrecht. Terkenal itu di Belanda, itu bisa di sini sebelah kiri. Jadi kalau ke Utrecht jangan lupa juga ke museum kereta api. Itu ada juga kereta yang dari zamannya Hindia Belanda dulu di Indonesia ya. Nah, kita jalan terus. Kalau kita melihat rumah-rumah sebelah kiri itu adalah sebenarnya rumah-rumah mewah, karena rumah-rumah orang kaya lah ya. Belum lagi kita bicara di sebelah kanan itu ada namanya Nieuwe Gracht, Oude Gracht, itu lebih center lagi. Dan di kota Utrecht juga itu ada restoran Indonesia asli, itu Baby Snack ada juga, teman saya juga. Kemudian ada teman saya juga sekarang itu sejak 2 tahun yang lalu ya, atau setahun yang lalu itu ada restoran punyanya Bang Irman Syah Harahap, itu namanya Warung Anisah. Nah, ini di sini kita bisa naik perahu ya. Di sebelah kanan ini kawasan namanya Tolsteeg. Ya, di sebelah kiri itu dulu student house namanya Ina Bodir Bakerland, IBB. Sekarang masih sih. Saya sempat nengok waktu beberapa hari yang lalu. Itu masih seperti dulu, bentuknya nggak berubah. Kawan-kawan yang pernah tinggal di ini, teman-temanku, ingat ya, di IBB itu ada gedung lantai 17. Nah, ini sebenarnya jarak yang kita harus tempuh itu cuma 2 km menuju lokasi, tapi karena di dalam kota sehingga durasinya lebih panjang ya. Kita lewati saja. Nah, sekarang ada masih di wilayah kota. Ini air nih ya di sebelah kanan. Samping juga jalan untuk pengemudi sepeda, khusus untuk jalur sepeda. Belanda sangat menghargai sepeda, walaupun yang terbaik katanya kota terbaik di dunia yang menghargai sepeda adalah kota Zwolle. Utrecht masih kalah barangkali ya. Walaupun demikian ya, secara umum kota-kota Belanda menghargai pengguna sepeda. Kita lanjutkan, dan sebelah kiri itu kantor Pemda ya. Pemda kalau untuk urusan resmi, registrasi kependudukan itu di sebelah kiri sini. Itu ada kantor Gemeente namanya, Gemeente House. Terus kalau kita masuk sebelah kanan itu benar-benar wilayah yang padat ya, sempit, ada grachtnya juga. Gracht itu parit-parit dalam kota yang fungsinya berbeda dengan di Amsterdam. Itu Utrecht itu memiliki kekhasan bahwa parit-paritnya itu
untuk transportasi barang, dan pinggir parit itu adalah gudang-gudang di lantai bawah, kemudian lantai atasnya adalah toko atau rumah-rumah. Jadi gudangnya ada di bawah begitu kalau di kota Utrecht. Nah, sekarang kita masuk tempat namanya di Springberg, kita masuk ke Mariaplatz. Saya ingat di Mariaplatz itu sebelah kiri itu ada diskotek namanya dulu Kartusch. Wah, itu zaman tahun 1980-an abad lalu itu rame di situ, selalu malam minggu, malam weekend. Dan sekarang jalannya menjadi sangat padat. Kami dulu naik sepeda, nggak mikirin mobil seramai ini juga. Sekarang posisi saya sebagai pengguna kendaraan roda 4, tapi dulu saya adalah sebagai penunggang sepeda. Nah, ini lokasi sini juga ramai sekali, pertokoan, kafe dan sebagainya. Orang-orang masih menyempatkan di awal bulan Oktober ini dengan cuaca yang lumayan baik sebenarnya ya, untuk masih bisa nongkrong-nongkrong di kafe, ngopi-ngopi begitu ya, ketemuan, karena memang untuk sekarang ini udah diperbolehkan karena sudah ada kelonggaran untuk masyarakat yang pergi makan, walaupun kalau masuk ke restorannya harus menunjukkan bukti vaksinasi, tapi kalau minum atau makan di luar tidak perlu dicek. Itu untuk menjaga supaya orang tidak terlalu berdekatan. Kalau berdekatan juga 1,5 meter sudah dihapuskan ya. Jadi tidak ada kewajiban lagi. Masker hanya di kendaraan umum dan juga di bandara. Bandara juga tidak di semua lokasi. Pokoknya di lokasi-lokasi yang mana itu padat ya, yang padat pengunjung gitu. Kita sekarang melewati terowongan lorong-lorong ya, yang itu untuk parkir mobil. Dan selalu saya lihat hilir mudik mobil-mobil yang seperti mobilnya Google gitu ya, yang 36 derajat bisa buat kameranya, dibekali kamera 360 derajat bisa memfoto semua kendaraan yang diparkir untuk mengecek apakah mereka bayar atau tidak. Karena sudah terkoneksi dengan sentral ya. Kita sampai dulu di kota Utrecht, kawan. Itu aja. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Eka Tanjung, Serba Belanda.